God is shining bright, guiding me through every night. In your love I find my light. With you, everything's alright. Shalom, keluarga BCC. Shalom. Apa kabarnya? I'm blessed. Luar biasa ya. Ini hari kemerdekaan. Mari kita merdeka. Merdeka. Puji Tuhan, kita sekarang ada di Beringin ya. Kita beribadah di sini, kita bersuka cita karena kasih Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Kita punya yang indah dalam hidup kita. Kita nanti aja dan kita dengan sukacita karena hari ini kita Sunday Celebration. Makanya kita bersuka cita ya keluarga BCC. Bahkan segala sesuatunya, tapi ingat Tuhan selalu bersama kita. Yang indah yang Tuhan sediakan, kasihnya sempurna dalam hidup kita. Mana setempat ini di atas gunung ya, enak ya, dingin sekali. Nah, ini kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur karena pagi hari ini Sunday Celebration Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir. Kau sungguh baik Bapak. Kami anak-anak-Mu hadir di tempat ini Bapak, mengucapkan syukur dan kehadirat-Mu Bapak. Kami bersyukur dengan segala sesuatu yang telah Engkau sediakan, yang telah Engkau berikan pada setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini Bapak. Kasih-Mu sempurna Bapak, sesuatu yang luar biasa telah diberkati Bapak, dan juga memberkati juga anak-anak-Mu yang dalam perjalanan dan juga anak-anak yang belum bisa hadir. Dimanapun mereka berada, mereka tetap diberkati bersama keluarga. Terima kasih Bapak, supaya mereka melihat kuasa-Mu dan mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka. Dan kami percaya Bapak, kuasa-Mu menyertai kami sehingga kami ucapkan terima kasih Bapak lewat pujian penyembahan kami dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan sebentar lagi kami akan menerima taburan benih ilahi yang dari Pastor Samuel, hati seorang penebus. Bagaimana kami mengenal-Mu Bapak yang telah menebus dosa kami sehingga kami hidup merdeka Bapak. Kasih-Mu menyertai sehingga anak-anak-Mu semua dimerdekakan dalam kuasa apapun, dalam situasi apapun hidup mereka, hidup warga PCC, jemaat PCC, warga PCC dimerdekakan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom keluarga PCC. Shalom. Gimana kabarnya? I'm blessed. I am blessed. Merdeka. Merdeka. Langsung aja kita kali ini mari kita menyembah dan memuji Tuhan Yesus yang selalu memberkati di kehidupan kita, yang selalu memberikan kasih karunia-Nya di kehidupan kita. Amen. Tuhan yang besar. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima
tidak akan menyerah, meski dalam Sesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kembali kita memuji Tuhan. Milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kemenangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir, bahkan sampai keturunan kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas rancangan-Mu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kau memberkati kehidupan kami, melimpah dengan kasih dan anugerah.
rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir akan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Kami dan seisi rumah kami bersehati untuk terus memuji menyembah-Mu Yesus Tuhan hingga akhir bahkan sampai keturunan kami. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Mari kita lanjutkan kembali memuji Tuhan kita Yesus. Betapa kasih Yesus. Berterima kasih mengasihi-Mu, memiliki-Ku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terima hidupku, jiwa dan ragaku, Bapa ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untukku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus mengasihiku, memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, adalah hidupku, jiwa dan ragaku, pakailah miliki, harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku
firman-Kan, kami mengalami setiap firman-Mu, kami mengalami setiap janji-janji-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau merayakan itu semua Tuhan. Kami mau merayakan semua kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ucap syukur. Dan sebentar kami tidak menerima apa yang Kau berikan dari kami. Kau berikan kami firman-Mu, Kau berikan kami demi firman-Mu Tuhan. Roh Kudus Kau yang memberikan kami pewahyu. Roh Kudus Kau yang memberikan kami sukacita. Roh Kudus Kau yang memberikan kami pengetahuan, sehingga kami boleh menerima itu semua dengan hati yang lapang Tuhan. Dan kami percaya penuh di setiap firman yang Kau sampaikan pada hari ini. Terima kasih Bapa. Dan firman ini semakin hari semakin kami mengenal Engkau sebagai penebus kami, sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua mengucap syukur berkata amin. Shalom. 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 Apa kabar hari ini? Yes. Siapa yang menerima kebaikan Tuhan selama seminggu ini? Amin. 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 Siapa yang merasa Tuhan mengasihi? Ayah, Katakan kiri kanan, aku juga mengasihimu. aku juga mengasihimu. Aku juga menyayangimu. Aku juga menyayangimu. Seperti aku disayang Tuhan. Seperti aku disayang. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini kita membahas tentang hati seorang penebus. Ya, hati seorang penebus. Kenapa Tuhan ini dikatakan jadi penebus? Ya. Nah, kita mau mengenal lebih dalam lagi Allah kita. Kita mau mengenal lebih dalam lagi hati Tuhan kita. Ya. Nah, kita tidak hanya belajar tentang apa yang Tuhan lakukan. Kita sudah tahu apa yang dilakukan Tuhan. Kita sudah tahu Tuhan menebus kita. Kita sudah tahu Tuhan mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menyembuhkan banyak orang, ya. Dia memulihkan banyak orang. Dia membebaskan orang dari tawanan. Dia membebaskan orang dari kerasukan. Amin. Amin. Ya. Kita belajar hari ini mengenal hatinya. Kenapa itu semua dia lakukan? Nah, mari kita juga membuka hati kita untuk melihat hatinya Tuhan ini. Nah, anugerah itu sering disalahartikan oleh beberapa orang percaya. Dipikir anugerah ini adalah izin untuk berbuat dosa. Oh enak ya, kamu berbuat dosa diampuni gitu gampangnya. Tuhan tidak menghukum kamu lagi. Ya. Oh anugerah itu enak ya. Untuk menjauh pun tetap dicari sama Tuhan. Ya. Jadi anugerah ini bukan izin untuk kita sudah menjauh dari Dia. Ya. Tapi anugerah itu sebenarnya justru undangan. Ya. Undangan. Seperti kemarin kita dapat undangan. Diundang untuk menjadi kenyang. Ya. Nah, siapa yang pernah diundang? Diundang kemana? Pernikahan, ulang tahun, apa lagi? Pesta. Ya kan? Nah, maksud orang itu mengundang itu supaya kita datang atau supaya kita tidak datang? Kita datang. Supaya kita datang. Supaya kita datang kepada yang mengundang. Demikian juga anugerah. Anugerah ini sebenarnya undangan supaya apa? Tuhan mau datanglah kepadaku. Datanglah kepadaku. Ketika engkau lemah, ketika engkau berdosa, ketika engkau jatuh, ketika engkau gagal, Dia bilang datang kepadaku. Ya. Kita lihat, kita baca dalam Matius 11 ayat 28. Coba dibaca. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Amin. Amin. Ini datang, suruh datang, diundang atau tidak diundang? Diundang toh. Marilah datang kepadaku. Ya. Jadi grace, anugerah itu
kita datang sebagaimana apa adanya kita. Ya. Tetapi kita tidak akan tetap sama ketika kita datang nanti. Ketika kita datang, ya, kita dalam keadaan berdosa, kita dalam keadaan jatuh, gagal. Ketika kita datang nanti, kita akan mengalami yang namanya pemulihan. Jadi anugerah itu yang menerima kita apa adanya, ya, dan dia akan mengubahkan hidup kita. Amin. Amin. Ya. Nah, kalau kita lihat di dalam Lukas 15 ada 3 macam kehilangan. Ada 3 yang hilang. Ya. Di dalam Lukas 15 itu nanti dibaca, ya kan? Yang pertama ada domba yang hilang. Yang kedua ada dirham yang hilang atau koin yang hilang. Yang ketiga anak yang hilang. Ya. Nah, ketiganya itu ada satu pesan, yaitu apa? Allah peduli terhadap yang hilang. Amin. Kita bahas pertama ada domba yang hilang, ya, Lukas 15. Lukas 15 ayat 4 sampai 6, coba dibaca. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sisa itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Amin. Amin. Ya, sekarang sih gembala pergi mencari yang hilang sampai ia menemukannya. Mencari apa? Domba. Ya. Domba ini gambaran tentang kita. Gambaran tentang jemaat Tuhan. Gambaran tentang orang Kristen. Kenapa domba? Siapa yang bisa jawab? Kenapa domba menjadi gambaran kita orang Kristen? Ada yang bisa jawab? Karena domba itu mudah tersesat. Makanya dia perlu gembala gitu. Ya. Domba itu mudah tersesat, manusia itu mudah tersesat gitu. Ya. Dia mudah tidak fokus, benar nggak? Ya. Dia mudah terdistraksi, nggak fokus gitu. Itu domba. Ya. Makanya kita dikatakan domba. Tuhan sudah ngerti posisi kita ini domba gitu loh. Dia udah ngerti karakter domba yang digembalakan sama dia. Makanya dia mau menjadi gembala kita. Amin. Amin. Ya. Domba itu maunya mengikuti jalannya sendiri. Itu domba. Domba itu tidak menyadari adanya bahaya gitu. Ada bahaya mengancam, dia tidak sadar. Itu domba seperti itu. Nah, kalau kita punya binatang peliharaan seperti ini, gimana? Kita pelihara atau kita sembelih aja? Jengkel, ya, tidak sadar-sadar, gampang tersesat, maunya sendiri, ya, ada bahaya juga cuek-cuek aja, tidak sadar ada bahaya. Kalau kita punya domba seperti ini, ya kalau kita nih ya, tetap dipelihara atau sembelih? Ya, tetap dipelihara. Tapi Amin. sabar. Ya. Ya, makanya di Yesaya 53 ayat 6. Ya, Yesaya 53 ayat 6. Di Yesaya 53 ayat 6 dikatakan seperti ini. Kita sekalian sesat seperti domba. Nah, jelas kan? Dikatakan kita sekalian sesat seperti domba. Tidak ngerti arah. Makanya kita perlu penebus kita, perlu gembala, ya. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan firman tadi berkata apa? Dia mencari yang sesat. Satu sesat aja dia cari.
Gembala ketika domba ini tersesat, yang satu ini tersesat, dia masih ada 99 ekor bersama dengan dia. Bayangin, ya. Tapi gembala ini nggak berkata, biarkan dia pergi ke akar diri, yang susah itu domba itu. Ya. Dipanggil nggak mau datang, ya kan? Maunya sendiri, ya kan? Dia nggak mau sama 99 ekor. Biarkan saja dia memilih pergi kok. Pas seperti itu gembala kita, ya, dia cari dan carinya sampai ketemu, sampai dia menemukan domba yang hilang. Ini hati penebus kita seperti ini. Dan ketika menemukan dia, si domba ini ditemukan, ya, ada beberapa cerita, ya, di apa? Kalau domba itu ditemukan, dia dipatahin kakinya belakang, mukanya supaya dia nggak diajar lagi, karena apa? Domba itu sempat pulih lagi. Ya. Tapi itu cerita lain, bukan di Alkitab. Ya. Tapi sering itu diceritakan sama beberapa hamba Tuhan. Tapi gembala kita tidak seperti itu. Apa yang dilakukan gembala kita tadi di firman-Nya? Dia meletakkannya di atas bahunya dengan dia gendong domba itu dengan marah. Ya. Sukacita. Dia udah nyari kemana-mana, akhirnya ketemu, tidak marah, tapi dengan sukacita digendong domba itu. Aku ingat waktu itu kita punya anjing berbulu domba, ya. Si Freedom, ya. Waktu di Maundargo itu kan masih hutan tuh waktu itu, ya. Lepas malam-malam itu, hampir malam lah, ya kan? Lepas ke belakang, lari ke belakang, tidak pulang-pulang. Secara akal, kalau aku nanti tidak pulang sendiri kok. Orang kandangnya bosnya di depan kok. Tapi yang punya domba telepon, ayo dicari. Yang punya Freedom, ayo harus dicari, cari. Nah, yang punya Freedom siapa? Benar itu. Kalau nggak dicari, dia nyari. Ya, nggak tiga loh. Yang ini aku cari. Dia ternyata anak dua itu enak-enakan sama di belakang sana, di hutan sana. Nah, gimana seorang gembala itu punya hati untuk domba-dombanya? Dia nggak sampai hati sampai domba-domba itu hilang arah, tersesat, dan terancam bahaya. Jelas kalau ada bahaya, pemangsa pasti gerak, pasti mati. Makanya Pak, hati dia nggak, biarin aja, nakal. Ini kalau aku nggak temukan, dia tersesat, dia dimangsa di dalam kuas, pasti mati. Maka dia cari, sampai ketemu. Itu gembala kita. Amin. Ya, Lukas 15 ayat 5. Ya, coba dibaca. Lukas 15 ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Amin. Amin. Penebus bukan menghukum yang tersesat, tetapi mencari dan membawa pulang dan gembira, sukacita. Amin. Amin. Itu hati penebus seperti itu. Ya, dia tidak suka marah. Ya udah, hilang, dicari, ketemu, dia sukacita pada itu. Nah, kemudian perumpamaan yang lain tentang dirham yang hilang. Ya, Lukas 15 ayat 8 sampai 10 bagi baca. Ya, Lukas 15 8 sampai 10. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah ditemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan nanti sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Amin. Ya, perempuan itu kehilangan dirhamnya atau koinnya lah.
Ya, harga dirham itu harga upah kerja 1 hari. Ya. Nah, perempuan itu untuk mencari dia harus menyalakan apa? Pelita, ya kan? Dia menyalakan semuanya supaya jelas di mana. Kemudian dia sapu, ya, sapu rumahnya supaya apa? Supaya kelihatan, supaya nanti siapa tahu kesapu gitu, dapat. Ya. Kemudian apa lagi? Dia mencari dengan cermat, dia mencari dengan teliti. Kayak kita mencari HP kita semua dibulak-balik, ya kan? Kayak kita mencari sisir aja, balik sana, balik sini, ya. Sesuatu yang penting, sesuatu yang berharga hilang akan kita cari, dan carinya kita nggak sambilan, pasti dengan terang, dengan secermat mungkin, dengan seteliti mungkin, sampai apa? Sampai ketemu. Ya. Dan ketika dia menemukan, dia marah nggak sama dirinya? Dibuang lagi nggak? Padahal dia sudah berusaha. Ya, dia bersuka cita. Dan nggak cuma bersuka cita, tapi dia umumkan, dia kabarkan bahwa dia sudah menemukan. Mengapa? Karena sesuatu yang hilang itu tidak kehilangan nilainya. Sesuatu yang hilang, yang berharga itu tidak kehilangan nilainya. Walaupun dirham itu kena debu, tertutup apapun juga, nilainya tetap ada. Amin? Amin. Ya. Kita bisa jatuh, bisa nggak? Bisa. Kita bisa gagal nggak? Bisa. Kita bisa melakukan kesalahan nggak? Bisa. Kita bisa kotor apa nggak? Bisa. Bisa. Ya. Kita bisa kehilangan apa ya? Ketenangan kita, kilau kita, gantengnya kita, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Tetapi nilai kita tidak pernah berubah. Nilai kita tidak ditentukan oleh keadaan apapun kita. Amin. Ya. Lihat Kejadian 1 ayat 27. Kejadian 1 ayat 27. Baca. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Amin. Ya. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Seperti perumpamaan, seperti apa? Ketika Tuhan Yesus ditanya sama orang Farisi, ya, apa kita harus bayar pajak? Betul, koin itu gambarnya siapa? Gambar kaisar. Berikanlah kepada kaisar. Nah, kita ini gambarnya siapa? Gambarnya Allah. Nilai kita ini senilai apa? Senilai Allah. Keadaan kita dapat berubah, tapi nilai kita di hadapan Allah tidak pernah bisa berubah. Amin. Itu bagaimana penebus melihat kita. Makanya kita pasti dicari. Amin. Amin. Ya, kita ini diciptakan dengan gambarnya Allah, cuma main-main. Ya, jadi mulai kita juga menghargai diri kita ini sendiri. Ya. Kehidupan kita, apa yang kita lakukan, kita ingat, oh ya, pantas ya, aku ini adalah gambarnya Allah. Aku melakukan ini. Ketika kita gagal, jatuh, oke, kita gagal, aku gagal nih. Aku jatuh, aku melakukan kesalahan. Mulai sadar lagi, berbaik lagi. Aku ini gambarnya Allah. Tapi kalau orang tidak tahu tentang hal ini, dia akan berkata seperti itu, ya aku sudah gagal, aku tidak berguna lagi. Aku banyak dosanya, aku banyak melakukan kesalahannya, aku nggak pantas melakukan ini. Aku nggak pantas untuk aku mengabarkan Injil. Aku masih berdosa. Aku nggak pantas untuk aku menasihati orang. Kenapa? Dia nggak tahu gambar dirinya. Dia nggak tahu nilai dirinya. Tapi kalau seseorang tahu nilai dirinya, oh ya aku ini gambarnya Allah. Oke, aku bersalah. Aku bangkit. Aku lakukan sebagaimana identitas diriku di dalam Tuhan.
Amin. Ya. Mungkin manusia melihat kita jelek, tapi Tuhan tidak pernah melihat kita jelek. Amin. Tuhan menilai kita seperti Tuhan melihat Yesus. Karena pada dalam hidup kita ada roh Tuhan. Amin. Ya. Nah, dan apa ya? Tuhan tidak pernah melupakan kita. Gitu. Contohnya Hagar. Tahu Hagar nggak? Kenal nggak sama Hagar? Hagar itu mamanya siapa? Ismail. Ya, Hagar itu mamanya Ismail. Ya, kita baca Kejadian 16 ayat 13. 2 kali Hagar dan Ismail merasa terhilang, merasa ditinggalkan. Lihat, ya. Bahkan bukan keturunan Iskak pun Tuhan tetap perhatikan gitu. Ya. Kejadian 16 ayat 13. Ini kan Hagar ini akhirnya kan dia ini budaknya Abraham gitu. Ya. Istrinya Abraham adalah Sarah. Ya. Nah, yang melahirkan Iskak, Hagar ini yang melahirkan Ismail. Ya. Nah, Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Amin. Tuhan melihat dia. Tuhan nggak melihat siapa dia. Tuhan melihat dia, kondisi dia, dan Tuhan temukan dia. Ya. Hagar berada di padang gurun posisinya. Tidak ada manusia yang mencari dia, karena dia statusnya budak. Ya. Tetapi Tuhan tetap menemukan dia. Amin. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang keduanya juga sama. Ya, di Kejadian 21 dia ceritakan seperti itu. Allah mendengar suara Ismail dan dia bilang, jangan takut. Jangan takut. Nah, mungkin manusia tidak pernah melihat kita, tapi Tuhan tetap melihat kita. Amin. Amin. Walaupun orang menolak kita, tapi Tuhan tetap mencari kita. Dan Tuhan pasti menemukan kita. Itu hati seorang penebus seperti itu. Ya. Nah, kemudian cerita yang ketiga tentang anak yang hilang. Ya, tentang anak yang hilang. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Itu baca ya. Agak panjang, enggak apa-apa, biar tahu urutannya. Ya, Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Tentang si bungsu. Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Oh, ayat 11 ya Pak? Yesus berkata lagi, ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang melimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.
jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tanggung itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Amin. 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 Ya. Ini cerita ini sangat luar biasa sekali. Ya. Kalau kita membacanya dengan penuh ekspresi, ya, seperti drama kita bayangkan ya. Ketika siapa yang di sini anak bungsu? Siapa yang di sini anak bungsu? Dia bungsu. Kamu juga bungsu. Wah, aku juga bungsu. Sama. Ya, si bungsu ini, ya, namanya anak orang kaya ya, memilih dia pergi. Ya. Dia memilih pergi, ya, pergi dengan membawa warisan, dengan membawa hartanya. Ya. Nah, kemudian dia berfoya-foya, dia habiskan semua hartanya, ya. Sampai akhirnya bencana datang, musibah datang, kelaparan datang, ya. Dia akhirnya jatuh dalam kehancuran, ya, seperti cerita tadi. Bahkan dia mau makan dengan babi, ya. Itu pun susah begitu ya. Artinya apa? Serendahnya dia sampai hancur, ya, dia mau samakan dirinya dengan binatang, dengan babi. Sampai sebegitunya dia alami kehidupannya. Tapi kemudian dia bangkit. Nah, seperti itu. Si bungsu ini bangkit, dia ingat di rumah bapakku ada makanan. Bahkan hamba-hamba bapakku juga mereka dapat makan, dapat fasilitas. Dia berpikir, aku mau bangkit, aku mau pergi pulang pada bapakku. Nah, masalahnya bukan hanya kejatuhan dia. Ya. Anak itu berkata seperti ini, seperti bapaknya, ya, dia berkata seperti ini. Di dalam hatinya dia sudah siapkan dramanya, dia sudah siap untuk ditolak bapaknya, tapi dia mau minta belas kasihan. Ya, anak ini berkata seperti ini, aku tidak layak disebut anak. Di dalam kejatuhan, di dalam posisi dia, di dalam kegagalannya, di dalam dia tahu ini semua salahnya dia sendiri, ya. Makanya dia nggak berani untuk mengakui dia anak. Yang penting hidupnya selamat. Kemudian dia mau bilang seperti ini, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahanmu aja. Terus nggak mau akui anak nggak apa-apa, tapi akui aku sebagai upahanmu. Perlakukan aku sebagai hamba-hambamu itu. Dia pulang sebagai anak, benar nggak? Ya, tetapi dia berpikir seperti seorang hamba. Jadi mentalitas hamba ini dapat membuat kita lupa siapa diri kita, siapa identitas diri kita. Dan sampai kita merasa, oh ya, aku ini orang berdosa, aku tidak layak diperlakukan sebagai anak, aku tidak layak diakui sebagai anak, aku tidak layak untuk mendapatkan fasilitas anak. Sehingga apa? Dalam kehidupannya, ya, dia berusaha untuk layak, dia berusaha untuk diakui. Banyak orang Kristen seperti itu hari ini. Tapi lihat hati penebus, ya. Bapak ini, apa yang dilakukan oleh Bapak ini? Lukas 15 ayat 20, coba dibaca lagi.
ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Ya. Amin. Ketika anak itu masih jauh, kenapa masih jauh? Karena dia untuk datang itu merasa nggak layak. Ya. Mungkin dia sambil sembunyi-sembunyi, dia hati-hati, dia takut dalam ketakutan, dia dalam kegentaran, layak nggak sih aku datang ini? Tapi lihat, ketika anak itu masih jauh, bapaknya sudah lihat. Artinya apa? Selama ini bapaknya nggak cuek aja itu. Dia tetap menunggu sampai kapanpun anaknya datang. Dia sampai kapanpun, terus bahkan di depan rumahnya dia masih lihat kapan ini anakku datang dan dia tunggu. Ini hati bapak. Kemudian ketika dia lihat, dia nggak marah, dia nggak jengkel, ya. Dia nggak siap-siap menolak atau ambil kayu untuk dia pukul anaknya, enggak. Tapi hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dari jauh dia lihat anaknya dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Amin. Amin. Ya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia nggak cuma nunggu anaknya datang, ayo kamu datang. Tapi dia berlari. Dia berlari datang pada anak itu. Tidak cuma berlari datang, dia peluk anak itu. Dia ciumi anak itu. Amin. Amin. Dia perlakukan anak itu sebagai anak. Ya. Dan itu kerinduan Bapak kita. Setiap orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum mengenal Dia, itu kerinduannya. Makanya Tuhan tebus kita dengan nyawanya. Tujuannya di situ. Supaya apa? Supaya dengan anugerahnya itu orang itu diundang datang pada Dia. Bapak tidak menunggu anak itu membuktikan diri sebagai anak, tidak menunggu. Dia nggak menunggu kamu mau memang sudah bertobat, tunjukkan dalam perbuatanmu dulu, tunjukkan dalam perkataanmu dulu, ya. Tunjukkan itikad baikmu dulu sebagai anak, baru aku sebagai anak. Tidak seperti itu. Ya. Bapak nggak menunggu. Bapak ini menyambut sebelum anak itu sempat menyelesaikan pidatonya. Ya. Aku tadi udah rancang, ketemu bapakku, aku nggak pantas jadi anakmu, aku jadi upamu aja. Gitu. Si anak belum sempat ngomong seperti itu, Bapak sudah lalu, sudah akui dia sebagai anak. Ya, ya. Saudara Bapak itu memulihkan identitas anak. Ya, di ayat 22 sampai 23 diberi apa? Diberikan dia jubah. Artinya apa? Kehormatan. Sebelum anak itu berbuat baik dan lain sebagainya, yang memenuhi syarat kekudusan, memenuhi syarat dia sebagai anak, dia sudah dikasih jubah. Dia dikasih kehormatannya lagi sebagai anak. Ya. Diberi apa lagi? Cincin. Ya. Cincin artinya apa? Otoritas, identitas dia sebagai anak diberikan. Ya. Diberikan sepatu, ya. Yaitu status sebagai anak diberikan. Dipulihkan lagi. Tidak cuma itu 3 itu kok dikasih. Dikasih apa lagi? Anak lembutamu. Boleh minta babi ya? Ya, dikasih apa? Pesta gitu loh. Ya, dikasih pesta. Artinya apa? Ada sukacita untuk pemulihan yang terjadi. Bapak tidak berkata, buktikan dulu layak. Tidak. Ya, tapi dia berkata, anakku telah kembali. Anakku telah kembali. Amin. 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 Ya, ini perhatikan ini. Ya. Jubah sudah tersedia, cincin sudah tersedia, sepatu sudah tersedia. Sebelum anak itu datang. Artinya apa? Dia tunggu dan dia sudah siapkan pemulihan itu. Itu hati penebus kita seperti itu.
Bapak sudah menyediakan sebelum anak itu kembali. Ya. Bukan anak itu kembali baru dicari-cari, enggak. Baru diadakan, enggak. Dia sudah tunggu dan dia siapkan pemulihan itu. Amin. Amin. Ini hati sang penebus seperti itu. Ya. Dia melihat pemulihan bahkan sebelum kita ini melihat jalan pulang. Amin. Dia sudah bisa melihat pemulihan kita. Dia sudah melihat kita ini akan pulang. Dan dia sudah sediakan pemulihan itu. Dia sudah sediakan kehormatan kita. Dia sudah sediakan otoritas kita. Dia sudah sediakan status kita. Dan ketika dia pulang, dia pesta. Amin. Amin. Ketika saya dapatkan ini, semua saya amazing. Saya lebih lagi dalam lagi mengenal siapa Tuhan kita. Seberapa besar hatinya itu untuk kita. Yang membuat apa? Membuat orang akhirnya aku datang. Jadi anugerah itu bukan izin untuk kita semakin menjauh, tapi anugerah itu undangan kita untuk semakin dekat kepada Bapa. Kalau orang ngerti anugerah ini yang sebenarnya, ya, dia nggak pernah meninggalkan Bapa. Contohnya Yunus. Siapa kenal nama Yunus? Yunus ceritanya apa? Dimakan ikan paus. Ikan paus. Ya. Nah, Yunus ini luar biasa banget, ya. Jalan Yunus 1 sampai Yunus 2 ya, pasal Yunus 1 sampai pasal Yunus 2 itu ceritakan Yunus mendapat perintah dari Tuhan untuk dia datang ke Niniwe. Supaya apa? Supaya Niniwe ini bertobat gitu. Ya, suatu kota Tuhan tidak diminta hari ini banyak pendoa yang Tuhan tolong kotaku ini dipulihkan, Tuhan tolong kotaku ini terlepas dari mara bahaya, bencana dan sebagainya. Tuhan tolong kotaku ini terlepas dari kuasa kegelapan yang mau menghancurkan. Tapi lihat cerita Niniwe itu, ya. Niniwe ini mestinya dihancurkan. Bahkan Yunus pun ngapain sih Tuhan suruh aku ke Niniwe? Biar Niniwe itu binasa Tuhan. Tapi enggak. Tuhan utus Yunus untuk memulihkan kota Niniwe. Ya. Dan hari ini juga Tuhan utus banyak orang untuk apa? Untuk memulihkan kota-kota, untuk memulihkan bangsa. Enggak perlu Tuhan itu diminta, dimohon sampai doa puasa sampai enggak. Itu hatinya Tuhan itu seperti itu. Hati Tuhan itu adalah memulihkan kota. Ya. Tapi lihat tentang Yunus ini, ya. Ketika dia mendengar Tuhan, perintah Tuhan, amanat Tuhan, ya, untuk dia datang ke kota Niniwe, yang terjadi apa? Dia nurut ya? Enggak. Enggak. Dia malah melarikan diri. Dia naik kapal, ya, dan di kapal itu masuk dalam badai, terjadi badai. Sampai dia akui, oh ya, aku ini yang salah, aku ini yang penyebab badai. Kemudian dia memberikan diri, aku mau dilimpahkan ke laut. Hanya dia dilempar ke laut. Ya. Orang kebanyakan berpikir, oh dia dilempar ke laut, dia dimakan ikan itu sebagai hukuman dia karena nggak taat. Tapi lihat, sebenarnya enggak. Ya. Di situ ternyata Tuhan sudah menyediakan ikan di mana dia dilempar. Ini rancangan penebus. Ya. Ikan itu bukan hukuman gitu. Tapi dia istilahnya apa? Grab yang sudah disiapkan untuk Yunus itu datang sampai ke sini. Kembali lagi ke rencananya itu. Sudah disediakan taksinya itu. Ya. Ikan ini menjadi jalan keselamatan dan jalan pemulihan yang dipakai Tuhan untuk ini. Bahkan untuk Yunus juga. Tuhan selalu menyediakan jalan untuk kembali lagi. Masuk lagi ke dalam rencananya. Masuk lagi pada rancangannya. Amin. Amin. Ya. Nah, cerita lagi tentang Petrus. Ya. Ini Petrus ini luar biasa lagi ya. Dia sudah dikatakan, ya, akan dipulihkan bahkan sebelum dia menyangka Tuhan. Ya, ya. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Coba dibaca.
Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk mengambil kamu seperti gandum. Tapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Amin. Lihat nih ya. Petrus belum tahu apa-apa. Dia belum tahu rencana dia mau menyangkal Tuhan, tapi Tuhan sudah tahu. Ya. Yesus tahu Petrus akan menyangkal dia. Ya. Yesus tahu Petrus akan menyangkal dia, Petrus akan menolak dia, tapi Yesus tidak pernah menolak Petrus. Tapi lihat kata Tuhan, kata Yesus, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Tuhan ngerti banget apa yang Petrus lakukan. Tapi kata Tuhan apa? Aku berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Dan dia berkata seperti itu, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus melihat pemulihan Petrus sebelum Petrus ini mengalami kegagalan. Amin. Yesus melihat pemulihan Petrus sebelum Petrus mengalami kegagalan. Nanti kalau kamu insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Dan Petrus menjadi pengunjung, menjadi rasul yang pertama. Amin. Ya. Ibrani 7 ayat 25. Ya. Ibrani 7 ayat 25. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sangat juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Amin. Amin. Ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara mereka. Ya. Kegagalan kita ini tidak membuat Tuhan ini terkejut ya. Wah, anakku gagal. Enggak. Dia tahu kok. Ya. Kelemahan kita tidak membuatnya meninggalkan kita. Amin. Ya. Dia mengetahui kelemahan kita. Dan dia juga mengetahui pemulihan kita. Amin. Amin. Ya. Di dalam Roma dikatakan kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Ya. Roh Kudus bersaksi bahwa kamu adalah anak Allah. Bukan kamu harus membuktikan diri dulu, kamu harus mendapatkan penerimaan dulu, perkenalan Tuhan dulu. Ya, enggak. Tapi Roh Kudus mengaku kamu adalah anak Allah. Kamu sudah diterima di dalam Kristus sebagai anak. Amin. 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 Kabar baik. Kabar baik. Ya. Yohanes 8 ayat 35 dikatakan, hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Artinya apa? Anak memiliki tempat. Amin. Amin. Ya. Kalau kita anak Allah, Allah punya kerajaan, kita anak Allah juga punya kerajaan. Amin. Amin. Ya. Anak memiliki hubungan nggak? Dan Punya hubungan. Ya. Hubungannya intim atau biasa-biasa saja? Intim. Mulai sebagai anak kita sadari bahwa orang tua, gembala, bapak kita menginginkan keintiman, hubungan yang baik. Ya. Anak memiliki warisan nggak? memiliki. Memiliki. Ya. Sehingga apa? Sehingga dia juga memiliki meja, memiliki tempat untuk makan bersama-sama dengan gembalanya, untuk makan bersama-sama dengan bapaknya. Jadi mulai jangan hidup sebagai hamba ketika Bapa telah menjadikan kita anak. Amin. Amin. Ya. Kita lihat cerita Mephiboset. Tahu nggak Mephiboset? Siapa yang pernah dengar Mephiboset? Jadi gini, ya.
si Daud ini dia akrab dengan Jonathan. Jonathan itu anaknya Saul, Raja Saul. Ya. Dan mereka saling mengikat perjanjian, ya, bahwa mereka punya hubungan baik, hubungan intim, ya, sehingga apa? Sehingga apa yang menjadi kepunyaanku, punyaanmu, apa yang menjadi kepunyaan juga kepunyaanku, itu perjanjian. Ya. Nah, Mephibosheth ini cucunya si Saul. Cucunya si Saul. Ya. Nah, di dalam 2 Samuel 9 dikatakan seperti ini, Mephibosheth itu kondisinya apa? Lumpuh. Dia lumpuh, ya. Dan dia merasa dia nggak ada harganya, sehingga ia tidak ada di lingkungan istana. Dia merasa tidak layak, dia nggak mampu memberikan apa-apa kepada raja. Itu Mephibosheth, cucunya si Saul. Tapi lihat, Daud berkata seperti ini, bahwa dia kepadaku, bahwa Mephibosheth kepadaku, dan jangan takut. Dia ada di Lodebar, ya. Daud memanggil Mephibosheth. Mephibosheth ini melihat dirinya, dikatakan di firman Tuhan, nanti kalau dibaca di rumah ya. Dia mengatakan bahwa aku ini seperti anjing yang mati, tidak ada gunanya. Tapi Daud melihat dia sebagai apa? Dia melihat sebagai orang yang harus duduk di meja raja, karena dia anak raja, dia cucu raja, dia keturunan raja. Ya. Coba dibaca 2 Samuel 9 ayat 7. 2 Samuel 9 ayat 7. Ayo, baca. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepada oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Amin. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Kasih karunia mengubah posisi kita. Keadaan kita mungkin aku masih cacat, aku masih nggak bisa apa-apa, aku masih lemah. Tapi kasih karunia mengubah posisi kita. Amin. Amin. Ya. Engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Engkau tetap diperlakukan sebagai keturunan raja, sebagai anak raja. Ya. Jadi Daud bukan hanya memberikan sesuatu pada Mephibosheth, enggak. Ia berkata seperti, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladangnya Saul. Enggak cuma bagiannya ayahnya toh, bahkan ladangnya Saul dia berikan pada Mephibosheth. Daud memberikan lebih lagi dari haknya Mephibosheth. Kenapa? Dia anak raja, dia keturunan raja. Penebusan Allah bukan sekedar mengembalikan yang hilang, enggak, cuma itu. Tapi kasih karunia memberikan lebih daripada yang kita layak terima. Kita merasa kita hanya layak menerima mungkin 10. Tapi kasih karunia memberikan kita lebih dari itu, bahkan melipat kali ganda. Amin. Amin. Ya. Jangan biarkan mentalitas hamba ini merampas hak kita sebagai anak raja. Musuh boleh berkata kamu nggak layak, kamu gagal, kamu nggak cukup baik, kamu hanya seorang hamba, kamu gampang jatuh. Nah, itu kan domba seperti itu. Ya. Tapi firman berkata seperti ini, kamu adalah anak Allah. Amin. 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 Ya. Segagah-gagahnya kita, dia tetap berkata, kamu adalah anak Allah. Indri adalah anak Allah. Amin. Amin. Rian anak Allah. Diana anak Allah. Mas Yudit anak Allah. Amin. Amin. Ya. Nah, dari ini semua, ya, apa yang dilakukan oleh hati sang penebus tadi. Cerita tentang domba, dia mencari, hati penebus dia mencari sampai dia menemukan. Mencari sampai dia menemukan. Walaupun dia sudah punya orang-orang yang lebih baik, tapi yang tersesat dia tetap cari. Itu hati penebus. Cerita tentang dirham, tentang koin, dia menunjukkan bahwa nilai tidak pernah hilang. Nilai kita tidak pernah hilang.
Dan nilai kita adalah apa? Gambar diri kita adalah gambar Allah. Gambarnya Tuhan sendiri. Ya. Cerita tentang Hagar, dia melihat dan mendengar. Ketika kita sendirian, ketika kita tersesat, ketika kita tidak berarti, ketika kita ditolak oleh banyak orang dan dibiarkan oleh banyak orang, Tuhan tetap melihat kita dan mendengar kita. Amin. Amin. Cerita anak bungsu, dia menerima dan dipulihkan. Ya. Dia tidak hanya menerima status hamba. Dia datang sebagai anak, walaupun dia punya mental hamba, tapi Tuhan tetap perlakukan dia sebagai anak. Dia pulihkan semuanya. Ya. Cerita tentang Yunus, dia menyediakan jalan untuk kembali. Amin. Amin. Ya. Penebus gak cuma menemukan, gak cuma menunjukkan nilai kita, dia cuma melihat dan mendengar, memperhatikan kita, tapi dia juga menerima dan memulihkan, dan dia menyediakan jalan untuk kembali. Bahkan dia melihat pemulihan kita sebelum kita jatuh. Dia sudah siapkan pemulihan kita itu. Dan dia membawa kita ke meja raja. Dia pestakan kita. Dia sukacita dengan adanya kita. Amin. Amin. Ya. Dia selalu bangga dengan kita. Gitu. Dia selalu bangga dengan anak-anaknya. Karena apa? Nilai kita sama dengan nilai dia. Ini hati seorang penebus. Amin. Ya. Jadi anugerah tidak hanya menilai kita siapa kita sekarang, kegagalan kita, apa yang hilang dari kita. Tapi anugerah melihat siapa kita di dalam Kristus. Anugerah melihat pemulihan yang Tuhan sudah sediakan. Anugerah melihat penebusan yang lebih besar daripada kehilangan. Jadi pesan dari firman ini apa? Jangan hidup sebagai hamba. Jangan biarkan ada rasa bersalah, kegagalan masa lalu, penolakan manusia, rasa tidak layak, itu menentukan identitas kita. Ya. Oh, aku berdosa, aku masih berdosa, aku masih belum layak, aku masih ditolak. Jangan. Ya. Kita ini adalah anak Allah. Bapak berkata, engkau adalah anak. Engkau adalah anakku. Amin. 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 Yuk, Amin. kita balik berdiri. Kita deklarasikan bersama-sama identitas diri kita. Kita lihat. Aku adalah anak Allah. Aku adalah anak Allah. Aku diterima di dalam Kristus. Aku diterima di dalam Kristus. Aku memiliki tempat di meja raja. Aku memiliki tempat di meja raja. Kegagalanku bukan identitasku. Kegagalanku bukan identitasku. Masa laluku bukan masa depanku. Masa laluku bukan masa depanku. Anugerah Tuhan sedang mengubahkan hidupku. Anugerah Tuhan sedang mengubah hidupku. Penebusannya lebih besar daripada kehilanganku. Penebusannya lebih besar daripada kehilanganku. Amin. 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 Apapun yang hilang dalam hidup kita, Tuhan adalah Allah yang menebus kita. Dia mencari, Dia menemukan, Dia menerima kita, Dia memulihkan kita, Dia mengangkat kita dan memberikan kita lebih. Dia memberikan seluruh hidup yang untuk kita. Itulah hati seorang penebus. Mari kita berdoa. Firman Tuhan berkata, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Yang hilang engkau temukan, yang rusak engkau pulihkan, yang merasa tidak layak engkau angkat. Itulah kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau bukan Allah yang menjauhkan kami, tetapi Bapa yang mencari kami, yang menerima dan memulihkan hidup kami. Kami mau berhenti hidup dengan mentalitas hamba. Engkau telah meneguhkan identitas kami sebagai anak-anak-Mu, dan kami melihat hidup kami, melihat karya Kristus, bukan melalui kegagalan masa lalu kami. Kami percaya penebusan-Mu lebih besar daripada kehilangan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Mari keluarga PCC bersama-sama kita berdoa sepakat.
Bapa yang penuh kasih, kami datang sehati dan sepakat dalam nama Yesus Kristus. Kami datang dengan ucapan syukur karena Engkau adalah Allah yang baik dan kasih setiamu tidak pernah berubah. Terima kasih untuk firman kabar baik yang sudah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Samuel Kristanto. Kami percaya firman itu bukan sekedar kata-kata, tetapi benih hidup yang menghasilkan perubahan. Biarlah firman itu berakar dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk ibadah perayaan kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh datang bukan karena kelayakan kami, tetapi karena kebaikan-Mu semata. Biarlah sukacita dari hadirat-Mu terus tinggal dalam hidup kami. Kami juga mengangkat setiap pelayanan Center, Touring Healing Refreshing, pemuritan, konseling, dan semua pelayanan lainnya. Kami percaya Engkau yang memulai semuanya ini, Engkau juga yang akan menyelesaikannya dengan baik. Berikan hikmat, kekuatan, dan urapan bagi setiap pelayan-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat. Dalam kesehatan, Engkau adalah penyembuh kami. Dalam bisnis dan pekerjaan, Engkau adalah sumber berkat kami. Amin. Dalam keluarga dan anak-anak, Engkau adalah perlindungan kami. Dalam setiap perkumpulan kami percaya Engkau sudah menyediakan jalan keluar. Bapa, kami juga bersepakat menerima tempat ibadah yang nyaman dan penuh damai. Kami percaya tempat itu bukan sekedar bangunan, tetapi rumah untuk jiwa-jiwa datang mengenal kasih dan kebenaran. Kami sepakat mengikat diri dalam iman bahwa Engkau menyediakan lokasi yang tepat, area yang tepat, lingkungan yang baik, dan segala proses yang dipermudah oleh tangan Tuhan. Amin. Bapak, kami juga percaya untuk penyediaan dana, untuk penyediaan tempat ibadah kami. Engkau sanggup menggerakkan hati orang-orang, membuka pintu berkat, memberikan hikmat dalam pengelolaan, dan mencukupkan setiap kebutuhan tanpa kekurangan. Biarlah semuanya terjadi dalam kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kebanggaan manusia. Kami mengimani bahwa tempat ibadah ini akan menjadi tempat pemulihan, tempat penyembahan, tempat pengajaran firman yang murni, dan tempat banyak orang mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus. Kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan, curahkanlah kasih karunia-Mu atas bangsa ini. Berikan hikmat kepada Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, DPR, TNI, Polri, para hakim, dan seluruh pemimpin di setiap tingkat pemerintahan, agar mereka memimpin dengan takut akan Tuhan, menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan rakyat. Jauhkan Indonesia dari perpecahan, bencana yang merusak, korupsi, kekerasan, serta segala bentuk kejahatan. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu memenuhi negeri kami. Kami juga berdoa untuk kota kami Semarang. Tuhan berkati wali kota beserta seluruh jajaran pemerintah daerah. Berikan mereka hikmat dalam mengambil setiap keputusan. Lindungi seluruh masyarakat Semarang, berikan keamanan, kesehatan, kelancaran ekonomi, lapangan pekerjaan, dan persatuan di tengah keberagaman. Jadikan kota ini menjadi kota yang diberkati dan menjadi kesaksian akan kebaikan-Mu. Kami juga berdoa untuk lingkungan tempat kami tinggal. Kiranya kasih-Mu memenuhi setiap keluarga, tetangga, dan masyarakat di sekitar kami. Tumbuhkan semangat saling mengasihi, saling menolong, dan hidup dalam kerukunan. Lindungi lingkungan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, penyakit, dan tindak kejahatan. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di tempat kami tinggal. Tuhan, pakailah kami menjadi pembawa terang dan garam dimanapun Engkau menempatkan kami. Mampukan kami menjadi saksi Kristus melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami, sehingga banyak orang mengalami kasih-Mu. Bapa, kami percaya Engkau sudah bekerja, bahkan sebelum kami melihatnya. Kami berserah dan mempercayakan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami terima dengan iman, kami ucapkan itu terjadi dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Kami yang penebus yang baik, tapi kita mengucap syukur, dan saat ini kita sambut. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku
menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan ku datang hidup kami memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, ibadah hari ini kami boleh mengenal Engkau, mengenal hati-Mu sebagai penebus kami. Terima kasih untuk apa yang Kau sudah lakukan dalam hidup kami. Engkau mencari kami, Engkau memulihkan kami, dan Engkau berkata, kami adalah anak-anak. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Bapa yang baik, ibadah ini kami selesai Tuhan, tetapi penyembahan kami terus Tuhan. Amin. Dan setiap kehidupan kami, Yes. kami keluar dengan identitas yang baru, hati yang merdeka, Amin. dan roh yang menyala-nyala. Yes. Kami membawa hadirat-Mu kemanapun kami pergi. Amin. Kami membawa hadirat-Mu kemanapun kami ada Tuhan. Yes. Amin. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Yes. Berkat Allah Bapa, kasih Yesus dan pimpinan Roh Kudus ada dalam setiap kami semua. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Merdeka. Merdeka.